Pasar Ikan Kota Kendari atau biasa disebut dengan Pelelangan menjadi salah satu lokasi utama kami melakukan observasi studi kasus dalam sektor K3, di mana pada lokasi tersebut yang merupakan tempat fasilitas umum yang memiliki keberagaman yang nyata, di antaranya yaitu rentan usia pekerja yang jauh, yaitu ada usia pekerja muda sampai usia pekerja tua dari semua kalangan jenis kelamin, yaitu dari jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Tempat pelelangan ikan ini memiliki tingkat keberagaman yang sangat menarik. Ada beberapa keberagaman yang dominan terjadi di pelelangan ikan ini. Yang pertama yaitu keberagaman fisik, di mana ada perbedaan usia dan juga jenis kelamin di antara para pekerja. Di lokasi pelelangan ikan ini terlihat bahwa para pekerja itu berada di rentang usia yang sangat luas, dari remaja hingga orang dewasa. Selain itu, semua jenis kelamin itu terlibat aktif di dalam kegiatan ini. Mulai dari pembongkaran ikan itu dilakukan oleh laki-laki, dan pada saat penjualan ikan itu dilakukan oleh laki-laki dan bahkan ada perempuan. Baik, selanjutnya yaitu keragaman yang kedua, di mana kemampuan kognitif berdasarkan tingkat pengalaman kerja di pelelangan pasar, di mana pekerja yang lebih tua yang sudah memiliki pengalaman yang sudah bertahun-tahun cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang masih muda. Oke, yang ketiga yaitu mengenali kualitas ikan dan fungsi pelelangan. Yang pertama yaitu mengenali kualitas ikan. Para pekerja yang lebih berpengalaman dapat dengan mudah untuk melihat atau menilai ikan segar hanya dengan menyentuhnya, melihat warna matanya, ataupun melihat warna insangnya. Ini didapatkan dari jam terbang yang sudah banyak. Yang kedua yaitu navigasi di kerumunan, di mana para pekerja yang lebih berpengalaman biasanya akan mengandalkan ketenangan dan adaptasi mental untuk mengetahui rute yang paling efisien dan mengetahui atau memprediksi pergerakan orang. Sehingga di sini pengalaman dari pekerja itu sangat berpengaruh. Ada beberapa faktor studi kasus risiko K3 yang dapat terjadi. 1. Tidak menggunakan alas kaki atau sepatu boot di lokasi pelelangan dapat menyebabkan kaki terluka, terbeleset, atau terkena infeksi. Sepatu boot diperlukan untuk melindungi kaki dan mencegah kecelakaan kerja. 2. Kurangnya penggunaan alas kaki atau sepatu boot pada saat pemindahan ikan dari kapal ke dermaga. Area dermaga kotor dan tercemar, sehingga sepatu boot diperlukan untuk menjaga kaki tetap aman dan menjaga kenyamanan pekerja. Faktor risiko yang ketiga yaitu pekerja yang mengangkat beban berlebih. Nah, padahal seseorang yang ikut pelelangan ikan atau masuk kita sebut dengan KPI dan merupakan aktivitas fisik yang sangat tinggi, karena pekerjaan mereka diturutin mengangkat box ikan atau keranjang dengan berat 20 sampai 50 kg per boxnya. Nah, mereka juga bekerja di bawah kondisi seperti lingkungan yang lembab, licin, dan juga tidak ergonomis. Nah, aktivitas ini jika dilakukan berulang-ulang atau setiap harinya, ini dapat menyebabkan gangguan atau seperti muskuloskeletal, di mana gangguannya itu seperti nyeri punggung bagian bawah atau yang sering disebut dengan low back pain, dan juga bisa menyebabkan hernia nucleus pulposus ataupun yang sering kita dengar itu sayap terjepit. Adapun faktor resiko yang keempat, kurangnya penggunaan sarung tangan pada pekerja saat memotong ikan. Di pasar ikan, banyak para pekerja tidak menggunakan sarung tangan, padahal hal ini sangat beresiko pada keselamatan dan kesehatan tangan. Tanpa pelindung, tangan bisa teriris pisau ataupun tertusuk duri. Luka kecil pun juga bisa cepat terinfeksi bakteri dari ikan mentah ataupun air laut yang kotor. Nah, makanya sangat penting buat para pekerja selalu menggunakan sarung tangan agar tangan tetap aman, bersih, dan kerja pun tetap nyaman dan
dan efisien. Pada faktor risiko yang kelima, yaitu tempat penyimpanan ikan yang terlalu rendah mengakibatkan penjual dan pembeli harus membungkuk dalam melakukan interaksi. Hal ini dapat berdampak negatif. Yang pertama, masalah kesehatan, di mana membungkuk dalam waktu yang terlalu lama dan berulang itu bisa mengakibatkan rasa sakit punggung, leher, dan bahu. Dan seiring berjalannya waktu, posisi yang buruk ini bisa mengakibatkan masalah tulang belakang yang kronis. Nah, yang kedua itu kondisi higienis yang kurang baik. Dengan meletakkan produk di permukaan yang lebih rendah, itu bisa meningkatkan risiko terkontaminasi dari lantai dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, interaksi yang kurang nyaman, di mana posisi yang tidak ergonomis ini bisa mengakibatkan atau menghambat interaksi yang efektif. Berdasarkan hasil observasi di tempat studi kasus, di mana pasar ikan menjadi salah satu tempat fasilitas umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor risiko ketiga yang dapat terjadi di lokasi tersebut, yaitu adanya beban kerja bagi pekerja yang terlalu berat, kemudian penggunaan sarung tangan yang kurang tepat, dan juga tempat peletakan ikan yang kurang ergonomis sehingga membuat pekerja maupun juga pengunjung membungkuk pada saat melakukan transaksi. Sehingga oleh karena itu perlu dilakukan upaya dan pengendalian sektor ketiga untuk meningkatkan keselamatan dan juga kesehatan dari masyarakat.